Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Arif, salah satu mentor di sekolah Mindset. Kali ini kita akan bahas tentang topik yang membahas tentang cara sukses dalam kehidupan. Memang, tidak ada kisah rahasia tertentu untuk meraih kesuksesan, tetapi orang-orang sukses terbukti memiliki kesamaan ciri dan kebiasaan yang patut diterapkan. Meniru kebiasaan orang sukses dan mempelajari cara meningkatkan produktivitas dalam hidup itu sendiri dapat membantu Anda menjadi lebih sukses lagi dalam hal apapun yang akan Anda usahakan nantinya. Pertama adalah meraih kesuksesan melalui hidup yang sehat. Saran dari saya adalah bangunlah pagi-pagi, sebab bagaimana kita bangun pagi itu menentukan kelanjutan dari kehidupan kita selanjutnya. Di waktu siang maupun di waktu sore, itu moodnya akan terbawa dari mood di waktu kita pagi. Bapak bangsa AS atau yang bisa disebut Amerika Serikat dan usahawan sukses yang bernama Ben Franklin berkata, tidur cepat dan bangun cepat membuat orang sehat, kaya, dan bijak. Penelitian pun membuktikan bahwa bangun pagi-pagi memang membuat Anda lebih awas dan meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah atau problem solving, sekaligus memastikan bahwa penggunaan waktu Anda di hari itu menjadi maksimal. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diterapkan agar Anda berhasil bangun pagi-pagi. Yang pertama adalah aturlah agar Anda pergi tidur lebih awal dari malam hari, termasuk berhenti menggunakan perangkat elektronik seperti HP dan lain sebagainya 1 jam minimal ya. Minimal itu 1 jam sebelum pergi tidur. Jangan menekan tombol snooze di jam waker Anda. Sebaliknya, letakkan jam waker Anda pada perangkat waktu lainnya di meja di seberang tempat tidur Anda, agar Anda terpaksa turun dari tempat tidur untuk mematikan bunyinya. Jadi semakin Anda meletakkan alarm itu, semakin jauh dari tempat tidur Anda akan semakin bagus, karena itu membutuhkan effort yang lebih untuk membuat Anda melangkahkan kaki menjauhi dari tempat tidur. Oke, selanjutnya adalah berolahraga. Yang kedua adalah berolahraga. Orang-orang sukses paham bahwa berperforma terbaik berarti adalah merawat tubuh, dan ini termasuk berolahraga secara teratur untuk mendapatkan manfaat-manfaat berikut ini. Pertama, menurunkan tingkat depresi, perbaikan kadar energi dan berkurangnya kelelahan, perbaikan respon kekebalan tubuh dan pencegahan dari segala macam penyakit, latihan disiplin dan ketekunan untuk mencapai tujuan Anda meraih kesuksesan. Jika Anda tidak mempunyai waktu untuk melakukan olahraga yang terjadwal secara rutin, lakukanlah berbagai perubahan kecil seperti menggunakan tangga atau berjalan kaki daripada berkendara menuju lokasi yang cukup dekat demi meningkatkan gaya hidup yang sehat. Yang ketiga adalah jagalah kesehatan emosi dan mental Anda dengan cara mengatur komitmen, kontrol, maupun tantangan hidup yang Anda lalui sehari-hari. Penelitian membuktikan bahwa kesehatan emosi adalah dasar yang sangat penting bagi kepercayaan diri Anda secara keseluruhan. Dan kepercayaan diri ini adalah komponen kunci dalam proses usaha profesional yang sukses. Dengan kata lain, sukses tidak membuat orang bahagia, melainkan orang yang bahagialah yang bisa sukses. Berikut ini adalah beberapa saran untuk mengendalikan tingkat kebahagiaan Anda serta meraih kesuksesan. Yang pertama adalah komitmen. Dalam konteks ini, komitmen berarti sikap yang tetap berusaha dan tidak lari serta pantang untuk menyerah. Meskipun mengalami tantangan dan kemunduran, berarti juga menolak untuk lari dan tenggelam dalam mengasihani diri, namun justru memanfaatkan rasa penderitaan tersebut kekecewaan sebagai tenaga pendorong bagi usaha Anda saat ini maupun untuk kedepannya. Kontrol berarti menolak untuk merasa tidak berdaya. Ini berarti menerima tanggung jawab beserta segala kesulitannya.
demi berusaha mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Bukan menerima saja hasil apapun yang muncul nantinya, namun kita juga bisa mengontrolnya dengan rasionalitas yang sehat untuk bisa mencapainya secara masuk akal, realistis, namun tetap memiliki visi yang berarti dan bernilai tinggi. Tantangan adalah sikap pantang menyerah dalam menghadapi tekanan, baik yang positif atau yang negatif, dan memandangnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kedua adalah meraih kesuksesan sebagai proses mental dalam memproses apa yang terjadi dalam kehidupan maupun apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah Anda harus memvisualisasikan rencana Anda setiap harinya. Luangkan waktu minimal beberapa jam untuk merencanakan setiap hari Anda. Lebih daripada sekedar membuat daftar, visualisasikan juga langkah-langkah yang benar-benar Anda akan lakukan dalam proses menyelesaikan proyek-proyek atau tugas-tugas penting tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas visualisasi maupun pencatatan goals maupun tujuan Anda di masa depan akan meningkatkan kecepatan dan kesuksesan dalam penyelesaian tugas maupun goals impian Anda tersebut. Ini berarti ketika Anda melakukan visualisasi terhadap rencana yang Anda akan lakukan, artinya Anda akan mampu menyelesaikan lebih banyak hal dalam setiap harinya. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan visualisasi dan meraih kesuksesan. Yang pertama, cobalah Anda memfokuskan pikiran Anda pada kualitas pribadi yang Anda butuhkan agar menjadi sukses. Misalnya, Anda ingin menjadi direktur sebuah perusahaan, maka bayangkanlah apa kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang direktur. Atau Anda menjadi kepala manajemen sales penjualan di suatu perusahaan, atau menjadi digital marketer atau akuntan auditor dalam sebuah perusahaan. Maka visualisasikan apa-apa saja yang diperlukan, baik skill, hard skill, soft skill, dan pengalaman yang dibutuhkan maupun strukturisasi dari curriculum vitae atau CV yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan Anda nantinya. Beberapa kualitas pribadi juga dimiliki oleh semua orang sukses. Keterampilan mendengarkan, belajar, berkomunikasi, mendelegasikan, dan mengorganisasi adalah sebagian dari keterampilan yang dimiliki oleh orang-orang sukses. Bayangkan kesuksesan itu sudah di depan mata Anda dan Anda tinggal meraihnya dengan sedikit usaha lagi setiap harinya, maka lambat laun akan menjadi sebuah kebiasaan yang dapat mencapai puncak dari suatu apa yang kita impikan. Anda sampai ke rincian detailnya, itu adalah sebuah proses yang akan dibuat untuk menuju kesuksesan. Misalnya gaya berpakaian Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda nantinya haruslah orang yang positif maupun memiliki vibes yang bagus dan cocok pada kepribadian diri Anda. Gunakan juga teknik afirmasi. Visi berkaitan dengan afirmasi verbal dan tertulis. Misalnya, jika Anda ingin menjadi pemain golf yang sukses, pejamkan mata Anda, atau Anda ingin menjadi seorang digital marketer handal, sales yang handal, ataupun seorang karyawan yang sukses dalam kehidupan maupun seorang keluarga, mungkin ayah maupun atau ibu yang sukses, cobalah pejamkan mata Anda dan ulangi kata-kata ini kepada diri Anda sendiri. Aku bisa melihat diriku yang sukses di masa depan. Aku merasa nyaman dan percaya diri dan siap untuk melangkahkan kakiku menuju tantangan apapun yang ada di hadapanku saat ini. Waktu Anda melangkahkan kaki,
maka langkahkanlah secara percaya diri. Saat ini juga seakan-akan Anda sudah menuju ke arah sukses yang benar. Mendarat dengan sempurna di lingkungan juga yang mendukung ke arah kesuksesan Anda. Menempatkannya pada titik-titik kesuksesan yang juga tepat untuk mendukung jalan mimpi Anda, tanpa menyia-nyiakan segala momen-momen yang ada. Anda terus ambil itu dan kemudian Anda gunakan itu untuk melaju lebih kencang lagi menuju kepada kesuksesan Anda. Ketahuilah mengapa Anda menginginkan hal-hal yang Anda inginkan tersebut. Sebagian dari kesuksesan adalah kesadaran diri, dan sebagian dari kesadaran diri adalah pemahaman akan motivasi yang mendorong keinginan dan perilaku Anda. Hal ini membutuhkan identifikasi tujuan, hasil yang diperoleh dari pencapaian tujuan, dan dampak positifnya terhadap kehidupan Anda. Misalnya, jika Anda menginginkan promosi kerja, tanyakan alasannya kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda menginginkan karena potensi uang yang lebih besar dari itu, ataukah karena memang ingin pencapaian pribadi untuk menjadi berkembang lagi setiap harinya, menjadi lebih hebat lagi, membantu orang, dan lain sebagainya, menjadi orang lebih positif lagi? Ataukah karena Anda ingin membuat orang terkesan? Tentunya membuat orang terkesan hanyalah faktor eksternal saja. Kita untuk sukses harus untuk memfokuskan kepada motivasi intrinsik atau motivasi internal yang berada dalam diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah berpikir secara reflektif tentang orientasi tujuan akan membuat Anda mengamati kembali kebutuhan-kebutuhan hidup Anda dan mengambil keputusan yang lebih cerdas tentunya, yang tidak memprioritaskan hal-hal yang tidak penting. Maka dari itu, ubahlah prioritas kita menuju hal-hal yang lebih penting lagi terhadap kehidupan kita. Berpikir secara reflektif tentang orientasi tujuan akan membuat Anda mengamati kebutuhan Anda dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas. Jika Anda menyadari bahwa alasan Anda menginginkan promosi kerja itu sebenarnya tidak sesuai dengan kualitas yang Anda miliki, maka pertimbangkanlah kembali prioritas tersebut dan cari cara lain untuk mempertahankan kebahagiaan pribadi sambil tetap mengejar kesuksesan. Atur ulang prioritas Anda. Tuliskan daftar alokasi waktu yang menunjukkan hal-hal yang telah Anda lakukan dan durasi waktunya selama seminggu sebelumnya. Perhatikan juga baik-baik penggunaan waktu dan usaha Anda selama ini. Ini termasuk waktu yang digunakan untuk mengembangkan hubungan jejaring pribadi maupun profesional yang berperan penting dalam kesuksesan Anda. Jangan lupa tanyakan kepada diri sendiri, apakah hasil dari setiap investasi waktu itu sepadan dengan usaha yang telah Anda lakukan? Misalnya, apa begadang demi mengobrol dengan pacar Anda bermanfaat untuk membuat Anda lebih produktif dengan pekerjaan yang Anda sukai? Tentu tidak, bukan? Apakah bekerja sebanyak 40 jam seminggu sebagai asisten guru memenuhi hasrat pribadi Anda untuk melayani anak-anak dan berkontribusi menjadi dunia yang lebih baik? Tentu ada yang lebih signifikan, tentunya ada yang lebih signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap dunia, bukan hanya sekedar menjadi guru saja. Oleh karena itu, mari kita ubah ekspektasi Anda dan cara memenuhinya.
Tanyakan sorry. Tanyakan kepada diri Anda sendiri, apakah tugas-tugas dan tanggung jawab yang Anda pikul tersebut memberikan tingkat kepuasan yang paling tinggi secara keseluruhan. Lalu tuliskan hasilnya. Selanjutnya, perhatikan daftar tertulis ini dan tanyakan kepada diri sendiri rintangan apa saja yang Anda akan temui dalam proses pencapaian tujuan ini. Apakah rintangan-rintangan itu adalah hal yang membuat Anda sendiri terpacu, atau justru tantangan itu membuat diri Anda menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya? Adakah rintangan yang dapat disingkirkan agar Anda dapat bergerak lebih mendekati kesuksesan? Jadi di sini ada rintangan yang harus disingkirkan dan ada rintangan yang harus dihadapi. Maka kita wajib memilah-milahnya. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang passion. Bangkitkanlah passion Anda dan terima hasrat terbesar Anda. Mengapa Anda merupakan tujuan hidup Anda lahir di dunia ini? Salah satu titik rawan yang membuat orang tidak bisa sukses adalah mengejar tujuan yang membuat orang lain sukses, meskipun tidak sesuai dengan hasrat pribadi diri sendiri. Ini bukan berarti Anda harus bertindak impulsif, namun sebaliknya, Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri yang unik dan belajar mendongkrak kreativitas maupun antusiasme Anda sendiri dalam mencapai kesuksesan Anda. Kinerja dan hasil kerja yang baik akan menghasilkan upah yang baik pula. Jangan mengejar pekerjaan tertentu karena upahnya tinggi, melainkan kejarlah pekerjaan yang membuat Anda bahagia, antusias, dan Anda mampu menghasilkan kinerja yang terbaik dalam usaha itu. Kinerja dan hasil kerja yang luar biasa dalam bidang apapun akan menghasilkan upah finansial yang luar biasa pula, terlepas dari apapun bidang industrinya. Adalah produk akhirnya. Saat orang berinvestasi dalam sebuah perusahaan, ini jarang sekali terjadi karena produk perusahaan itu unik dan satu-satunya. Biasanya, perusahaan yang unik tersebut dipimpin oleh seorang yang memiliki kemampuan manajemen proyek, yaitu yang memiliki visi dan membangkitkan keyakinan pada diri sendiri maupun diri orang lain. Karena kunci kesuksesan itu adalah keyakinan. Jika Anda memiliki hasrat pribadi dan hasrat itu menggerakkan Anda, ini berarti Anda sedang menunjukkan sisi-sisi terpenting pada karakter dan keterampilan yang menjadikan diri Anda luar biasa. Orang-orang akan berespon terhadap hal ini dan percaya kepada diri Anda. Lakukan sesuatu karena Anda tidak mungkin dan tidak sanggup jika tidak melakukannya. Pikirkan hal yang membuat Anda ingin bangun dari tidur setiap pagi, setiap harinya. Apakah hal itu berupa peran Anda di pekerjaan, sebagai orang tua, ataupun hobi yang Anda tekuni di malam hari. Temukan juga cara-cara untuk mengubah hal yang menjadi hal-hal yang di sekitar kita menjadi hasrat pribadi, yang menjadi keterampilan atau produk yang bisa dipasarkan, dikomersialisasikan, dan menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan terhadap kesuksesan Anda sendiri. Dan pada akhirnya Anda dapat menciptakan kesuksesan Anda sendiri melalui hal-hal apa saja yang ingin Anda kerjakan dengan sukacita, riang gembira, dan dengan skill kemampuan yang paling mumpuni di bidang tersebut. Oke, sekian cara untuk menjadi kesuksesan hari ini. Saya Arif, salah satu mentor Sekolah Mindset, mohon izin untuk mengundurkan diri dari podcast ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, thank you guys sudah menonton.